Informasi berikutnya, Roy Suryo, Resmonsyani Pardanti, Fauziati Suma kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani wajib lapor atas statusnya sebagai tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Ketiganya mendatangi gedung Barreskrim Polda Metro Jaya ditemani dengan tim kuasa hukum. Dalam agenda wajib lapor, penyidik tidak melakukan pemeriksaan kepada Roy Suryo CS. Namun kedatangan Roy Suryo CS sekaligus untuk mengajukan gelar perkara khusus lantaran ada pasal yang dikenakan pada mereka yang dianggap keliru atau tidak tepat. Sebelumnya, pada pemeriksaan pertama 13 November lalu, Roy Suryo bersama dua tersangka lain diperiksa selama 9 jam sebagai tersangka namun tidak ditahan dan diperbolehkan pulang. Ketiganya tidak ditahan karena akan mengajukan saksi dan ahli yang dinilai dapat meringankan. Kira itu ya, clear apa agenda kita hari ini, sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Respon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Iya. Pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin merespon secara tegas para kliennya membantah ada wacana mediasi dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kozinudin, kasus ini tidak boleh diarahkan ke ranah kompromi karena adanya upaya perdamaian justru berpotensi mengaburkan inti persoalan. Selain itu, kubu Roy Suryo CS juga akan mengajukan 4 ahli sebagai saksi meringankan, diantaranya ahli linguistik forensik, ahli hukum pidana, serta ahli teknologi informasi. Untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Dan terakhir berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Polda bahwa salah satu sebab tidak ditahannya klien kami karena kami mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan-keterangan ahli hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli. Wacana damai yang dibantah pihak Roy Suryo CS merupakan respons setelah Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung soal kasus Roy Suryo CS bisa diselesaikan menggunakan mekanisme restoratif justice dengan KUHP yang baru disahkan DPR. Habibur Rahman mengungkap KUHP baru dapat memberikan ruang penyelesaian perkara lewat restoratif justice. Pelaku, korban, dan pihak terkait bisa saling berdialog untuk mencapai solusi yang adil. Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, KUHP baru juga memuat aturan penahanan yang lebih objektif, sehingga pihak seperti Roy Suryo CS sulit untuk ditahan. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang.